Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan hari ini, yang semua kena kasih anugerah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, untuk kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan memberkati kami. Walaupun jarak memisahkan kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa pada saat firman-Mu ditaburkan, firman itu memberkati kami semua. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu, yang tidak pernah mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Salam sekali lagi semuanya. Kita akan melihat kembali di dalam kitab 2 Tawarik pasal 33. Ya, kalau beberapa saat lalu kita sudah belajar tentang Raja Hizkia, saya percaya kita semua diberkati dari kehidupan Raja Hizkia. Hari ini kita akan belajar dari satu raja kembali, yaitu Raja Manasye, anak dari Raja Hizkia. Di sini kita akan melihat hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau kita lihat, dan kalau boleh saya ringkas pasal ini, kita akan melihat tentang bagaimana dampak dari pertobatan dan dampak dari ketidakbertobatan. Ya, selalu ada dampak pada saat kita bertobat, ada sesuatu yang kita peroleh, dan juga ada sesuatu yang kita peroleh pada saat kita tidak mau bertobat. Dan di sini kita akan melihat dari pasal 33 sesuatu yang luar biasa ini, yang saya percaya bisa memberkati saudara dan saya. Di sini kalau kita melihat di pasal 33 ini, kita akan melihat dua raja, yaitu Raja Manasye, dan berikutnya kita akan lihat Raja Amon. Kita akan bahas pasal 33 ini ayat per ayat. Kita lihat dulu ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan 2 Tawarik pasal 33. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Wow, menarik. Kalau kita lihat di sini bagaimana Manasye ini adalah anak dari Raja Hizkia, ya. Tapi yang menarik, kenapa saya katakan menarik sekali lagi, karena bagaimana kalau kita lihat kehidupan Hizkia sangat bertentangan dengan kehidupan Manasye. Hizkia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, beda dengan Manasye. Kalau kita lihat Manasye di sini, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Apa yang jahat. Kita seringkali mendengar pepatah, ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seringkali kita selalu memblame orang tua pada saat kita melihat anaknya. Wah, ini anaknya begini karena orang tuanya begitu, ya. Tetapi menarik, terkadang ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa berlakukan seperti itu. Kenapa? Karena nggak semua kesalahan anak itu karena orang tua. Seberapa sering kita lihat juga hamba-hamba Tuhan memiliki anak yang rebel, memberontak. Apakah semuanya salah orang tuanya? Ya mungkin kita berkata, karena orang tuanya sibuk pelayanan atau sebagainya sehingga tidak bisa mengurus anak. Tetapi ada hal tertentu bagaimana anak seperti itu karena keputusan dia sendiri, ya. Karena memang seperti jalan yang dia pilih seperti itu. Sehingga kita tidak bisa selalu menyalahkan tindakan anak karena orang tuanya. Tidak bisa, karena setiap kita punya keputusan sendiri. Atau seringkali kita memblame orang tua kita. Berapa anak yang sering menyalahkan orang tuanya karena apa yang dia buat, ya. Wah, beta begini karena orang tua beta begitu, ya, seperti itu. Tetapi sebenarnya setiap apapun yang kita peroleh, tindakan yang kita lakukan, itu sebenarnya keputusan kita sendiri, ya. Di sini kita melihat bagaimana Manasye memiliki karakter melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tidak seperti ayahnya Hizkia. Dan itu keputusannya sendiri. Itu pilihan yang dia ambil. Dan setiap pilihan ada dampaknya. Kita lihat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah untuk para Baal. Ia membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya, dan ia
mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh, peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah ditentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yaitu segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Tuhan dari depan Israel. Wow, menarik. Di sini kita melihat bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Dan kita lihat beberapa hal yang dia lakukan. Contohnya dikatakan tentang bagaimana dia mendirikan bukit pengorbanan. Ya. Terus apa lagi? Mesbah-mesbah untuk para Baal dia bangun kembali. Ya. Membuat patung Asyerah. Ya. Menyembah tentara langit. Membangun mesbah-mesbah berhala di rumah Allah. Wow. Ya. Dan dikatakan di ayat keempat, ya, di sini kita lihat bagaimana dia menaruh mesbah-mesbah di rumah Allah, ya, di tempat nama Allah berdiam. Menarik pada saat saya baca, kita berhenti dulu di ayat keempat. Di sini dikatakan ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, ya. Walaupun berhubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Menarik. Satu hal yang Tuhan paling benci, ya, dosa yang sangat-sangat dia benci, yaitu penyembahan berhala. Kenapa? Karena Allah ada Allah yang cemburu. Jadi dia tidak mau hati kita mendua. Dia tidak mau ada berhala-berhala dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat kita baca sesuatu yang jahat yang dilakukan Manasye, ya, bagaimana dia mendirikan mesbah Baal, ya, bagaimana dia mendirikan lagi patung Asyerah seperti itu. Mungkin zaman sekarang kita nggak lakukan berhala seperti yang Manasye lakukan. Mungkin kita berkata di hati kita, wih, Manasye jahat banget, ya, bagaimana dia kembali nyembah berhala, dia bangun ini patung-patung berhala. Tetapi mari kita selidiki hati kita masing-masing. Ya, mari kita cek kehidupan kita masing-masing. Apa itu berhala? Mungkin di zaman perjanjian lama, ya, berhala adalah sesuatu yang kelihatan yang bisa disembah. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan sekarang? Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang kita sembah, kita puja, kita inginkan lebih dari Tuhan. Ya, sangat passion, sangat sesuatu yang kita hasrat, keinginan yang kuat. Ya, tetapi di luar dari Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, seperti, dan itulah berhala. Contoh apa yang kita agung-agungkan, ya, lebih dari Tuhan? Mungkin sesuatu yang kita punya, seperti harta kita, ya, kita jadikan nomor satu lebih dari Tuhan. Apalagi, ya, sepeda motor kita sayang, kita rawat, lebih bagaimana kita rawat, sayang hubungan kita dengan Tuhan, ya, seperti itu. Kita jadikan sesuatu lebih dari Tuhan. Apapun itu, bisa saja orang tua saudara, bahkan anak saudara. Ya, saya punya anak, ya, masih kecil, lucu, ya, tetapi saya tidak mau, saya berdoa kepada Tuhan jangan sampai juga dia jadi berhala dalam kehidupan saya, ya, karena Tuhanlah yang harus menjadi nomor satu dalam setiap kehidupan kita, bukan yang lain, ya, bukan apapun siapapun, tapi Tuhan, pribadi Tuhan yang harus menjadi nomor satu dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita cek hati kita masing-masing. Kenapa? Karena Tuhanlah yang harus bertata di hati kita. Jangan kita izinkan sesuatu yang lain masuk dan bertata dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang layak, yang pantas. Karena hanya Dia yang sangat mencintai dan mengasihi kita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Nah, itu dia. Hati-hati. Ya, mungkin kita berkata, wah, Kak, nggak mungkin beta jatuh dalam penyembahan berhala. Jangan. Ya, saya ingat sekali waktu saya pertama kali pulang
dari pendidikan teologi dari Filipina. Waktu itu saya diberkati oleh teman saya sesuatu yaitu iPad. Wah, dan itu baru buat saya. Jadi waktu itu saya mulai pakai sesering mungkin dan mulai menonjolkan dan mulai sombong akan itu, dan tanpa sadar iPad saya jadi berhala bagi saya. Kenapa? Karena saya mengagungkan itu iPad lebih dari yang lain. Ya, akhirnya menjadi kesombongan bagi saya. Dan suatu hari akhirnya iPad itu hilang, dan itu teguran yang luar biasa. Dan itu membuat mata saya terbuka. Saya pikir saya nggak akan pernah menaruh sesuatu yang lain di hati saya lebih dari Tuhan. Tetapi nyatanya itu terjadi. Ya, makanya firman Tuhan juga katakan bagaimana kita harus menyelidiki hati kita. Ya, untuk kita melihat jalan-jalan kita dan minta Tuhan kalau ada yang salah untuk meluruskannya. Ya, jangan biarkan ada berhala yang berdiam di hati kita. Karena hanya Tuhan saja yang pantas berdiam dalam setiap kehidupan kita. Apalagi sesuatu yang jahat yang Manasye lakukan. Di ayat 6 dikatakan dia mempersembahkan anak-anaknya. Wow, di ayat 6 ini sesuatu yang sangat jahat. Ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Kenapa pada saat itu orang menyembah berhala dengan mengorbankan anak mereka, terutama anak pertama? Karena mereka mempunyai kepercayaan, prinsip pada saat mereka mempersembahkan anak mereka yang pertama, maka berkat dan kesuburan itu akan jatuh di anak mereka yang berikutnya. Sehingga mereka rela mengorbankan anak mereka yang pertama. Dan itu sesuatu tipuan dari iblis yang sangat mengerikan. Dan Manasye jatuh di dalam hal itu. Bagaimana dia mempersembahkan anak-anaknya juga kepada berhala. Wow. Dan kita lihat kejahatan apa lagi? Di ayat 8 sampai ayat yang ke-9, ini kesimpulan kejahatan yang mengerikan yang Manasye lakukan. Ayat 8 sampai 9. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yang segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Jadi Manasye dikatakan melakukan lebih jahat dari bangsa-bangsa yang telah dipunahkan dari hadapan bangsa Israel. Mungkin beberapa kita bertanya seperti, "Wih, Tuhan nggak adil. Kenapa kalau kayak gitu bangsa Israel, bangsa Yehuda, Yerusalem nggak langsung Tuhan munahkan? Musnahkan, ya, nggak Tuhan punahkan, sama seperti bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan karena kejahatan mereka." Mungkin ada beberapa yang berkata seperti itu. Tetapi kalau kita lihat memang bukan Tuhan tidak adil, ya. Kalau kita lihat bangsa-bangsa yang dipunahkan Tuhan dari hadapan bangsa Israel, mereka sudah diberi kesempatan 400 tahun, ya, untuk mereka bisa bertobat. Tetapi apa? Mereka tetap melakukan kejahatan demi kejahatan yang parah. Dan memang mereka akhirnya dipunahkan oleh Tuhan di hadapan bangsa Israel. Ya, seperti itu. Dan yang menarik bagi saya waktu saya melihat, ya, kepada Manasye dan orang Yehuda di Yerusalem ini, saya bertanya, setelah kejahatan yang mereka lakukan lebih dari orang-orang yang dipunahkan Tuhan, apakah Allah langsung musnahkan mereka? Apakah Allah langsung meninggalkan mereka? Apakah Allah langsung beta nggak kenal kalian? Tidak. Karena kalau kita lihat di ayat 10, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ayat 10. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Dikatakan kemudian berfirmanlah Tuhan. Tuhan tetap memberi kesempatan untuk mereka. Tuhan mengajak mereka untuk bertobat. Wow. Inilah hati Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, ya. Bagaimana hati Tuhan selalu menginginkan orang untuk masuk ke dalam pertobatan, untuk diselamatkan. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kita akan buka ke sana. Di dalam 2 Petrus 3, ya, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu,
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Menarik, karena memang Tuhan panjang sabar menantikan untuk kita berbalik dan bertobat. Begitu juga dengan bangsa Yehuda. Di sini kita lihat orang-orang di Yerusalem, bahkan kepada Manasye. Apakah Tuhan langsung menghukum, membuang mereka? Tidak. Tetapi Tuhan berfirman, mengajak mereka untuk masuk dalam pertobatan. Apakah mereka mendengarkan? Ya, kepada Allah yang setia ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita, dari segala kejahatan kita. Menarik, inilah firman Tuhan. Allah yang setia, yang sabar menantikan kita masuk ke dalam pertobatan. Tetapi sayangnya nggak semua orang pada Tuhan ajak ke dalam masuk ke dalam sebuah pertobatan, mereka mau terima. Tidak semua. Kenapa? Kita lihat ya, di ayat 10 ini buktinya. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka tidak menghiraukan panggilan pertobatan Tuhan. Dan kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, orang di sekeliling kita sekarang, kita ajak masuk dalam pertobatan, kita tegur masuk dalam pertobatan, mereka langsung tolak, mereka tidak hiraukan. Ya. Dan mungkin kalau kita langsung gak sabar ya, tapi bagaimana dengan Tuhan? Lalu apa tindakan Tuhan pada saat Manasye dan bangsa Yehuda ini? Orang-orang di Yerusalem ini tidak menghiraukan firman-Nya, tidak menghiraukan panggilan pertobatannya. Apa yang Tuhan lakukan? Ayatnya yang ke berikutnya ya. Kita lihat ayat 14 sampai ayatnya yang ke 17. Ayat 11 sampai 13 dulu kita lihat. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya, yang membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Wow, menarik ya. Kita lihat Allah memanggil mereka dalam pertobatan. Mereka tidak menghiraukannya. Tetapi apa yang Allah lakukan? Dia tidak menyerah. Dia menemukan caranya untuk membawa Manasye masuk ke dalam pertobatan. Dia menemukan caranya untuk membawa Manasye masuk dalam pertobatan. Dan mungkin kita lihat ya, orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri ya, kita sudah keluar dari jalan Tuhan. Ya, dan kita berpikir Allah telah meninggalkan kita. Tidak. Allah tidak pernah menyerah sama kita. Dia akan temukan jalannya untuk membawa kita kembali ke dalam sebuah pertobatan. Atau kita melihat orang lain yang wah ini sudah gak bisa mungkin bertobat ya, mungkin kita menyerah terhadap orang yang berdosa itu. Tetapi tidak dengan Allah. Allah akan selalu menemukan caranya untuk membawa orang itu masuk dalam pertobatan. Apa bagian kita? Mendoakan orang itu ya. Lalu apa yang terjadi di sini? Menarik sekali ya. Apa yang dilakukan oleh Manasye ya? Kalau kita lihat di sini apa? Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Kenapa dia merendahkan diri? Seperti tadi yang saya katakan, Allah pada akhirnya menemukan caranya. Cara seperti apa yang dilakukan Allah untuk membawa Manasye kembali? Di sini dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Akhirnya dia ditangkap, dirantai, dibelenggu dengan tembaga. Dia masuk ke dalam proses disiplin. Sesuatu yang sangat tidak enak. Karena memang Allah pada saat dia mengasihi saudara dan saya, dan dia melihat kita mulai lari dari apa yang dia kehendaki, dia akan mendisiplin kita. Mungkin ada yang berkata, weh Kak, beta jatuh dalam dosa atau buat dosa seenaknya aman-aman saja ya. Beta gak rasakan apa-apa, gak dapat hukuman Tuhan. Hati-hati. Pertanyaannya, benar gak saudara anak-anaknya Tuhan masuk dalam keluarga Tuhan? Karena kalau kita ada di dalam Tuhan,
Percayalah Bapa kita di sorga tidak akan senang pada saat kita melakukan hal yang membahayakan kita sendiri. Dia akan menemukan caranya untuk membawa kita kembali, bahkan dengan disiplin yang dia harus berikan pada kita. Bahkan di dalam Ibrani dia katakan seperti ini, ya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ya, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kalau kita diakuinya sebagai anak, kita akan didisiplin olehnya. Untuk apa? Bukan berarti karena dia menghukum atau membenci kita, tapi karena dia begitu mencintai kita, sehingga Tuhan tidak mau kita lari dari jalur yang semestinya kita berada, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia harus mendisiplin kita, membawa kita kembali, dan membuat kita seperti apa? Sama seperti Manasye. Pada akhirnya apa? Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Beginilah Manasye, akhirnya dia bertobat. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dan itu yang harus kita lakukan. Untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta kepadanya membawa kita kembali masuk ke dalam panggilannya, dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita mencelakakan diri kita sendiri. Karena pada saat kita tinggal dalam firman Tuhan, ada penghiburan, kekuatan di dalam Tuhan. Walaupun tidak lepas dari masalah, tapi dalam masalah kita bisa merasakan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Lalu apalagi yang Manasye lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan, dan Allah mendengarnya. Wow, bukankah ini penghiburan yang luar biasa buat saudara dan saya? Mungkin seringkali kita jatuh dalam dosa, atau kita sudah melakukan hal yang di luar dari Tuhan, dan pada saat kita rindu untuk kembali, kita berkata, apakah Tuhan dengar? Pada saat kita berdoa kepada, Tuhan masih dengar kok, sonde beta berdoa. Tapi di sini jelas Manasye yang begitu jahatnya, dia bertobat, dia berdoa kepada Tuhan, dan dikatakan di situ Tuhan mendengar doa Manasye. Dan saya ingin katakan hari ini kepada saudara dan saya, pada saudara mau kembali kepadanya, dia akan mendengar setiap doa saudara. Dia mendengar doa saudara. Sebuah penghiburan, sesuatu yang luar biasa memberkati saya pribadi. Tidak peduli berapa jauh kita sudah jatuh. Manasye sangat mengerikan dosa yang dia buat. Ya, dia sampai mengorbankan anaknya, membuat semua patung berhala yang telah dimusnahkan kembali dia bangun. Begitu jahat. Tetapi pada saat dia merendahkan diri, dia berdoa, dan Tuhan mendengar. Apalagi yang Manasye lakukan? Dia mengakui Tuhan adalah Allah. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting untuk kita akui. Kita harus mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa dia Allah, benar-benar Allah dalam kehidupan kita. Seberapa sering saya katakan ini, dan saya tidak akan bosan mengatakan ini. Seringkali kita berkata, oh ya, Yesus adalah Tuhanku. Oh ya, Yesus adalah Allahku. Tapi seringkali setiap tindakan kita, setiap keputusan kita tidak melibatkan Tuhan. Tidak pernah mengajak dia. Kita berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita menjadi Tuhan atas diri kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah meletakkan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Karena kita sadar bahwa dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Pribadi yang punya otoritas, yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Dan dampak dari pertobatan itu kita bisa lihat dari kehidupan Manasye. Ayat 18 sampai yang ke-20. Ayat 14 sampai 17 dulu. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu Yehuda, yang menjauhkan ala-ala asing dan berhala-berhala dari rumah Tuhan, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Menarik. Kita lihat di sini pertobatan selalu menghasilkan buah. Manasye bertobat. Lalu apa tindakannya? Kita lihat, dia buang lagi semua berhala yang dia bangun. Ya,
Dia kembali memberikan korban persembahan kepada Tuhan Allah yang benar. Dan begitulah setiap kehidupan kita. Setiap pertobatan selalu menghasilkan buah. Makanya saya menarik apa yang Yakobus katakan. Ya, dia berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apakah berarti kita harus menambahkan perbuatan dalam iman kita? Apakah berarti keselamatan itu harus iman ditambah perbuatan? Tidak. Yang Yakobus ingin maksudkan di sini adalah iman yang benar akan selalu menghasilkan perbuatan yang benar. Iman yang benar itu selalu hidup, menghasilkan perbuatan yang benar. Ada buah yang dihasilkan. Ya, karena nggak mungkin ada orang yang berkata, oh beta punya iman, beta sudah bertobat, tetapi beta tetap lakukan sesuatu yang sangat jahat dan aman-aman saja. Itu harus dicek kembali iman pertobatannya. Apakah benar di dalam iman yang benar, posisi yang benar, atau di posisi yang salah. Ya. Karena ada beberapa orang berkata seperti ini pada saya, Kak, beta jatuh dalam dosa aman-aman saja, beta buat sesuatu aman-aman saja, beta tidak rasa apa-apa. Ya, kita bisa bertanya seperti ini, biasanya apa yang nggak bisa rasa apa-apa? Kalau manusia dicubit biasanya masih bisa rasa. Ya, manusia makan masih bisa rasa kenyang. Ya, tapi kalau mayat, orang mati, dia tidak bisa rasa apa-apa. Sama, kita cek, jangan-jangan kerohaniannya mati sehingga tidak bisa rasa apa-apa. Ya, bahkan waktu tinggal di dalam dosa. Makanya dikatakan pertobatan yang benar pasti menghasilkan buah, selalu menghasilkan dampak. Seperti dan di sini kita lihat Manasye, dia bertobat di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mengakui dia adalah Allah yang benar, dan ada dampak perubahan yang luar biasa yang kita lihat di sini. Bagaimana bukan hanya dia yang kembali, tetapi dia mengajak orang-orang Yehuda untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Dan dampak pertobatan kita seharusnya bukan hanya kita saja yang rasakan, tetapi orang di sekitar kita juga harus merasakan dampak pertobatan itu dalam kehidupan kita. Orang harus bisa melihat ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga mereka boleh melihat Kristus, menerima Kristus, dan mereka diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Berikutnya, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata kepadanya dengan nama Tuhan Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel. Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di dalam istananya, maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di sini di ayat yang ke-18 sampai 20 tentang bagaimana kita melihat riwayat kehidupan Manasye dicatat. Kita lihat keberhasilan dan kejatuhannya juga dicatat. Ya, seperti itu. Karena memang kehidupan kita ya itu seperti buku yang dibaca oleh orang. Ya, sebagai orang percaya secara khusus, mari kita tunjukkan pribadi Kristus dalam setiap kehidupan langkah kita. Karena pada saat kita pada akhirnya dipanggil Tuhan, nanti orang akan melihat ya setiap kehidupan kita. Dan saya berharap saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan yang baik sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 21 sampai 25. Saya akan akhiri dengan kisah Raja Amon. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Ia merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan
dia. Wow. Di sini kita lihat bagaimana Amon anak dari Manase menjadi raja dan dikatakan melakukan yang jahat seperti ayahnya. Hanya bedanya ayahnya bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Allah menolong Manase, tetapi tidak dengan Amon. Dia malah mengeraskan hatinya, melakukan tetap yang jahat di hadapan Tuhan, sampai akhirnya dia mengalami kematian di istananya sendiri. Dia dibunuh oleh pegawainya. Dampak dari ketidakpertobatan adalah maut. Itu yang terjadi. Seperti yang saya katakan di awal, ada dampak pada saat kita masuk ke dalam pertobatan, dan ada dampak pada saat kita tidak mau masuk dalam pertobatan. Seringkali kita mengajak orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebanyak orang juga sering menolak kita. Atau seringkali kita mengajak saudara-saudari kita untuk bertobat dari tingkah lakunya yang jahat, dan seringkali mereka juga menolak kita. Dan ada beberapa yang menerima, dan ada dampak positif yang mereka terima. Tapi pada saat mereka menolak, juga kita sering temukan dampak negatif juga yang mereka terima. Ya, pada saat saya membaca kisah Raja Amon ini, saya diingatkan dengan saudara saya sendiri, ya, saudara anak dari adiknya bapak saya. Ya, seringkali bapak saya sudah ingatkan dia berhenti pakai narkoba, dan seringkali dia menolak, dan sampai akhirnya dia tertangkap dan masuk penjara. Ada dampak pada saat kita ajak seseorang dalam pertobatan dan dia terus menolak, ada dampak. Ya, sekali lagi, ada dampak pada kita masuk dalam pertobatan, dan ada dampak pada kita terus menolak pertobatan. Tapi yang menyedihkan di sini, ya, kalau kita lihat Manase, dia ada kesempatan, dia merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, dan Tuhan pulihkan hidupnya. Tidak dengan Amon, dia tidak mau merendahkan diri, dan akhirnya dia mati mengenaskan di istananya. Seringkali kita juga melihat apa yang kita buat pada saat kita mungkin belum mengenal Tuhan. Kita bawa orang lain melakukan hal yang salah, dan seringkali kita masuk dalam pertobatan tapi orang itu tidak. Mari kita sama-sama terpanggil untuk kita berdoa untuk orang-orang mungkin yang kita kenal, yang dulunya mungkin kita jahat sama seperti dia, dan kita bertobat tapi dia belum. Mari kita mulai doakan teman-teman kita itu untuk mereka juga masuk ke dalam pertobatan. Jangan menyerah sama mereka, karena Allah kita bukanlah Allah yang menyerah. Dia akan temukan caranya untuk membawa orang lain masuk dalam pertobatan, sama seperti kita membawa kita masuk ke dalam pertobatan, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya ingin akhiri dengan ini. Kasih Allah, ya, tak terbatas. Kalau Allah masih memberi waktu pertobatan untuk kita, untuk orang-orang di sekitar kita yang kita tahu masih berbuat sesuatu yang mengerikan, ambil atau doakan orang itu untuk masuk dalam pertobatan Tuhan. Ya, karena jangan sia-siakan pertobatan itu, karena apa yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Kalau kita masuk dalam pertobatan, kita akan menerima kasih karunia Allah. Tapi kalau kita tidak mau masuk dalam pertobatan, maka kita akan mengalami kematian yang kekal. Pada saat Allah masih memberi kesempatan kita untuk masuk dalam sebuah pertobatan, membuka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terima, ya, masuk ke dalam kebenaran Allah, maka saudara akan melihat kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, yang terus memberikan kesempatan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya kepada saudara dan saya, kepada orang-orang yang kita tahu mereka masih belum mengenal Tuhan, belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beritakan terus, kita doakan, dan biarlah mereka juga menerima kasih anugerah seperti kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat saat ini. Jika Engkau memberitakan tentang pertobatan, tentang Raja Manase yang begitu jahat, tapi Engkau tidak menyerah. Engkau boleh mengajak dalam pertobatan, menemukan caramu, membawa Raja Manase masuk dalam pertobatan dan memulihkan hidupnya. Dan ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk masuk dalam pertobatan yang sama, kembali kepada kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami hati juga Tuhan untuk melihat orang-orang di luar sana atau di sekitar kami yang mereka masih mengeraskan hati mereka terhadap Engkau.
Berikan kami hati untuk terus berdoa bagi mereka, untuk mereka masuk ke dalam pertobatan, sehingga Engkau boleh mengubahkan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Salam.